Selamat datang di Naratif. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Biar kalian selalu dapat update berita terbaru dari Monogram Production. Di video kali ini kita bakal bahas tentang pasar Tanah Abang yang mendapatkan dampak besar karena makin banyak konsumen yang berbelanja melalui online atau daring. Kita bahas beritanya. Bagi para pecinta mode pakaian, mungkin tempat ini sudah tidak asing di telinga. Ya, pasar Tanah Abang. Pusat perbelanjaan tekstil terbesar di Asia Tenggara sejak abad ke-20, yang sudah mendistribusikan berbagai macam produk kain dan pakaian ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan mancanegara setiap harinya. Berlokasi di Jakarta Pusat, sehari-hari pasar ini mulanya selalu dipadati pengunjung untuk sekedar melihat-lihat produk pakaian atau ingin membeli dalam jumlah kecil maupun partai besar. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, atmosfer hiruk-pikuk tersebut perlahan menghilang dari pandangan. Menurut data yang didapat dari pantauan tim Monogram di lapangan, hal tersebut dikatakan para pedagang terjadi mulai pertengahan tahun 2023. Tepatnya setelah Lebaran Haji. Menurut mereka, kondisi pasar Tanah Abang saat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi, terutama di bidang perdagangan. Sebut saja Bapak Bahrial. Menurutnya, penurunan omset harian ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya konsumen yang lebih memilih berbelanja melalui aplikasi daring, karena dianggap lebih praktis dan hemat waktu. Udah berapa lama Pak jualan di sini Pak? Udah lebih kurang 5 tahunan Pak ya. Kurang lebih 5 tahun ya Pak ya? Ya. Tapi dari infonya katanya sekarang pedagang di Tanah Abang itu ngalamin penurunan omset Pak, betul Pak? Betul Pak, betul terasa banget Pak. Udah dari habis Lebaran Pak sampai sekarang tuh enggak itu sampai ada yang nggak laris Pak. 2 hari, yang ada yang sampai seminggu nggak laris. Dari mulai Lebaran ya Pak ya? Iya, bahkan sampai ada yang nggak laku? Iya, betul Pak. Kalau menurut teman-teman pedagang di sini Pak, salah satu faktor apa sih Pak yang bikin menjadi turunnya omset Pak? Nah, yang pertama Pak, mungkin itu ada yang online dari TikTok, dari Lazada atau itu yang dari Facebook, itu bikin pasar tepi Pak. Rata-rata orang itu kan belanja di Tanah Abang Pak. Nah, Kalau dulu rata Tanah Abang Tanah ya? Abang belanja semua. Cuma semenjak adanya online, jadi adanya online. Iya, dari turun Pak. Seberapa drastis sih Pak turunnya Pak? Udah tulisan sampai 80%, 90% turunnya Pak. 80-90% dari pendapatan betul. sebelumnya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu itu pendapatan kira-kira bisa berapa Pak omset Pak sehari Pak? Kita jika kelimanya biasanya di atas 1 juta Pak. Sekarang mah untuk lain saja susah. Biasanya sehari berapa Pak? Biasanya dapat 1 juta lebih Pak per hari. Satu hari itu omset Ya, bisa 1 juta kaki lebih lima, ya? Tapi setelah adanya online menurun sampai 80-90%. Iya, betul. Harapannya apa sih Pak dari teman-teman pedagang di Tanah Abang Pak supaya omsetnya bisa naik lagi Pak? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, harapan kami ya dari pemerintah ya setidaknya untuk itu online dibatasin lah gitu. Jangan dikurangin biar pasar kita ramai lagi ya, banyak pengunjung. Semuanya bisa hidup. Kita pedagang hidup, portir juga hidup, pemutaran ekonomi juga ada di pasar, dan pasar kita hidup lagi gitu Pak. Tapi apakah udah pernah coba juga Pak buat ikut jualan via online atau segala macam Pak? Ada upaya? Sudah kita coba Pak, tapi tetap ada kendalanya. Persaingan online juga kita Pak, apalagi itu dari TikTok, itu monopoli sekali dia itu Pak. Dia bisa sanggup itu, gratis ongkir. Nah, dia sendiri kita nggak bisa itu nanya dia Pak. Oh, berarti terkendalanya karena dengan promo gratis ongkirnya tapi ditanggung oleh pedagang begitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, baik. Itu merasa sekali Pak, jangan takdir sekali dan terjajah sekali rasanya untuk berdagang di Tanah Abang Pak. Berarti untuk saat ini, hari ini sendiri sepi ya Pak ya? Sepi Pak, sepi ya. Itu banyak juga yang belum laris, dari dalam pun banyak yang belum laris. Kasihan juga yang di dalam, sewa tokonya mahal tapi itu nggak guber. Padahal udah banyak karyawan yang di PHK gitu. Selain merosotnya omset para pedagang pakaian, efek domino pun merambat kepada pekerja buruh angkut yang pendapatannya bergantung pada penjualan toko-toko pakaian di pasar Tanah Abang. Seperti yang dituturkan oleh seorang penjajah jasa angkut, Bapak Aceng. Ia mengatakan upah tiap kali mengantar barang dengan berat rata-rata 50 hingga 100 kg sebesar Rp50.000, yang dikurangi Rp5.000 untuk biaya sewa lori sebagai alat bantu membawa barang. Namun, akhir-akhir ini dirinya menyebut penghasilannya sehari masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya.
Berarti mulai terasa ya bang ya, sepinya tuh mulai kapan bang? Mulai sebulan sebelum Lebaran Haji. Mulai sebulan sebelum lebaran haji Iya, udah mulai sepi ya ya bang? habis Idul Fitri aja sepi terasa. Berarti penurunannya lumayan banyak bang dari Banyak. sebelum. Nggak bisa diceritain lah. Berarti ini hitungannya sewa ya bang, trollingnya bang ya? Lori sewa, iya. Tapi bang apa namanya, ada ini nggak sih bang yang mempengaruhi makanya jadi sepi itu kenapa sih bang? Yang pemenang apa yang jadi sepi ya? Satu online mungkin, Karena online ya bang ya? iya. Kedua ya emang daerahnya juga lagi sepi juga kayaknya. Gitu. Berarti sebenarnya sebelum Dia keadaan gitu loh. sebelum ada online masih lumayan ramai ya bang? Masih lumayan. Berarti terasa tuh mulai ada online jadi semuanya sepi gitu ya? Kadang kan kebanyakan orang-orang toko juga kebanyakan kirim dari rumah mungkin. Nah, jadi via online kirim dari rumah. Makanya pasar dampaknya jadi sepi. Jadi ngaruhnya ke semua ya bang? Harus semua. Dari tahun berapa bang kerja di sini? 2000 tahun sebelum Covid juga udah di sini sih. Oh dari mulai sebelum Iya. covid udah kerja di sini ya bang ya? Kerja di sini. Berarti harapannya mah bisa rame lagi gitu ya bang ya? Ya mudah-mudahan ramai kayak dulu lagi kan, normal kayak dulu lagi kan lebih enak gitu kan, lebih mudah cari buat makan, buat keluarga kan. Berarti sekarang pas-pasan ya bang? Iya, tekor malah kadang ya. Malah tekor bang. Makasih banyak ya bang akhirnya. Oke, siap, sama-sama. Dari sanalah mereka berharap pemerintah dapat membatasi penjualan daring agar konsumen tetap tertarik untuk berbelanja kebutuhan pakaian secara langsung, serta sejarah panjang Pasar Tanah Abang yang menjadi pusat grosir pakaian se-Asia Tenggara tidak punah. Sekian naratif hari ini. Saya Rara dan tim Monogram, izin pamit.